Definisi audit pemasaran adalah pengkajian yang komprehensif, sistematif, independen, dan dilakukan secara periodik terhadap lingkungan pemasaran, tujuan, strategi, dan aktivitas perusahaan atau unit bisnis untuk menentukan peluang dan area permasalahan yang terjadi serta merekomendasikan rencana tindakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Tujuan dan manfaat audit pemasaran. Tujuan utama dari audit pemasaran adalah untuk mengidentifikasi ancaman-ancaman pemasaran yang dihadapi perusahaan dan perencanaan perbaikan yang diperlukan untuk mengeliminasi ancaman tersebut. Sementara manfaat yang diperoleh dari audit ini, hasil audit dapat diberikan gambaran yang objektif tentang kinerja pemasaran perusahaan dan berbagai kekurangan yang terjadi dalam pengelolaan upaya pemasaran yang masih memperbaiki perbaikan. Tipe audit pemasaran. Ada dua tipe audit pemasaran. Pertama, audit fungsional atau vertikal, merupakan audit dilakukan terhadap beberapa aktivitas departemen pemasaran seperti periklanan atau penjualan dan membuat analisis terhadap bagian-bagian yang diaudit tersebut. Kedua adalah audit menyeluruh atau horizontal, yang melakukan audit terhadap keseluruhan dan fungsi pemasaran perusahaan. Tujuan audit pemasaran. Ruang lingkup audit dan tujuan. Audit pemasaran dapat mencakup 6 wilayah utama dalam pemasaran sebagai berikut. Yang pertama, audit lingkungan pemasaran. Audit terhadap lingkungan pemasaran mencakup nilai-nilai terhadap pelanggaran dan berbagai faktor lainnya yang memiliki pengaruh terhadap perusahaan. Audit ini meliputi aspek lingkungan makro seperti ekonomi, teknologi, sosial, dan politik. Yang kedua, audit strategi pemasaran. Audit ini bertujuan untuk menentukan bahwa perusahaan telah menetapkan strategi yang selaras dengan tujuan sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Sering terjadi bahwa tujuan dan strategi perusahaan tidak secara jelas dinyatakan dan kemudian audit harus menentukan pernyataan tujuan untuk kepentingan pengevaluasiannya. Yang ketiga, audit organisasi pemasaran. Audit ini menilai kemampuan organisasi pemasaran dan mencapai tujuan perusahaan. Audit ini menentukan kemampuan tim pemasaran untuk secara efektif berinteraksi dengan bagian-bagian lain seperti bank, keuangan, pembelian, dan sebagainya. Yang keempat, audit sistem pemasaran. Audit ini menganalisis prosedur yang digunakan perusahaan untuk memperoleh informasi, perencanaan, dan pengendalian operasi pemasaran. Hal ini berhubungan dengan penilaian apakah perusahaan telah memiliki metode yang memadai atau tidak untuk digunakan mengerjakan tugas-tugas rutin di bidang pemasaran. Yang kelima, audit produktivitas pemasaran. Audit ini menganalisis produktivitas dan profitabilitas produk, kelompok pelanggan, atau unit analisis yang lain di dalam pemasaran.
Analisis biaya pemasaran adalah salah satu metode untuk menganalisis profitabilitas dan produktivitas pemasaran. Yang keenam, audit fungsi pemasaran. Audit ini merupakan audit vertikal atau analisis secara mendalam terhadap setiap elemen bauran pemasaran seperti produk, harga, distribusi, tenaga penjual, periklanan, promosi, dan lain-lain. Tahapan-tahapan audit pemasaran. Pada dasarnya, pelaksanaan audit pemasaran bisa mengikuti tahapan audit secara umum, yaitu 1. Audit pendahuluan. 2. Review dan pengujian atas pengendalian manajemen perusahaan. 3. Audit lanjutan. 4. Pelaporan. Pada perusahaan yang baru pertama kali diaudit, keputusan tentang siapa yang akan melakukan audit dan kapan audit dilaksanakan merupakan hal yang sangat penting untuk mencapaikan tujuan audit. Pelaksanaan audit bisa berasal dari dalam perusahaan, departemen, divisi yang dimiliki perusahaan, atau juga bisa berasal dari luar perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari hari ini kita akan mengadakan audit pemasaran kebijakan, promosi, dan publikasi di perusahaan kita, yaitu PT Mahakarya Sejahtera. PT Mahakarya Sejahtera ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan sepatu yang terdiri pada tahun 2018. Fokus pasar PT Mahakarya Sejahtera ini adalah suatu kalangan dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa, di mana harga yang disediakan sesuai dengan kualitas produk yang ditawarkan. Untuk opening meeting kita hari ini, saya serahkan kepada Ketua Tim Auditor Ibu Metarlina. Kepada Ibu Metarlina, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan pada hari ini. Selamat siang pada rekan-rekan kerja yang hadir pada hari ini, di mana pada masa pandemi ini tidak menghalangi kita untuk melakukan audit pemasaran terhadap kebijakan promosi dan publikasi di perusahaan kita ini, yaitu PT Mahakarya Sejahtera. Kami dari tim audit, di mana saya selaku ketua tim audit akan melakukan audit terhadap kebijakan promosi dan publikasi di perusahaan kita ini. Tujuan kita untuk melakukan audit ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi kita akan memastikan dari produk dan publikasi sudah dari tahap awal sampai akhirnya apakah sudah berjalan dengan sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditentukan. Jadi saya harap kita akan melakukan audit ini berjalan dengan lancar dan dapat dilakukan dengan sebaiknya tanpa adanya hambatan. Jadi dalam melakukan audit ini, kita akan melakukan pemeriksaan dokumen atau dokumentasi PT Mahakarya Sejahtera, yang itu kita akan mulai dari periklanan, pemasangan langsung, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan publisitas, serta penjualan personal. Kita dari tim audit akan melakukan observasi langsung di lapangan terhadap semua proses promosi dan publikasi. Akhirnya nanti. Jadi inilah tahapan audit yang akan kita lakukan untuk kebijakan promosi dan publikasi di PT Mahakarya Sejahtera ini. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan rekan-rekan semua? Sudah cukup, Ibu. Baiklah, jika tidak ada, terima kasih kepada rekan-rekan kerja yang sudah hadir pada meeting kita kali ini. Saya rasa cukup untuk sampai di sini saja. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Haspiadianur. Terima kasih kepada Ketua Tim Auditor Ibu Metarlina atas pemaparannya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan semua yang telah hadir pada meeting kali ini. Semoga kita sehat selalu. Terima kasih. Selamat siang.
Selamat siang. Selamat siang. Kak, Selamat siang kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Kami dari tim auditor dengan saya, Metarelina, selaku Ketua Tim Auditor dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safrizal. Saya sebagai anggota tim auditor 1. Saya Sulisma Yuni sebagai anggota tim auditor 2. Kami akan melakukan audit pemasaran untuk kebijakan promosi dan publikasi di PT Mahakarya Sejahtera dengan menggunakan metode wawancara. Di mana kami di sini tidak ingin mencari kesalahan dari perusahaan ini, melainkan kami ingin melihat bagaimana proses promosi dan publikasi apakah sudah berjalan dengan anjuran atau tidak. Nah, dari sini kami akan merahasiakan informasi yang kami dapatkan kepada pihak-pihak asing. Jadi kami memohon kepada Bapak dan Ibu untuk menjawab dengan sejujur-jujurnya semua pertanyaan yang akan kami ajukan nanti. Bapak Ibu menjawabnya tidak usah terlalu tegang, maka rileks saja nantinya. Jadi kami akan memulainya. Sebelumnya saya berbicara kepada siapa? terima kasih kepada Ibu Metarelina atas kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Saya Windy Resti Kurnia, selaku Ketua Tim untuk Kebijakan Promosi dan juga Publikasi PT Mahakarya Sejahtera. Dan rekan-rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Aspriyadi Anur, saya anggota tim auditi PT Mahakarya Sejahtera. Dan saya Putri Nurhaliza, saya anggota tim auditi 2 PT Mahakarya Sejahtera. kami di sini dengan senang hati menerima wawancara yang diselenggarakan. Baiklah ya, terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu. Kita akan memulai sesi pertanyaannya. Pertanyaan saya, apakah perusahaan memiliki rencana promosi yang menyeluruh? Ya, perusahaan kami saat ini melakukan pengembangan promosi dengan memanfaatkan media digital dan tim kreatif untuk melakukan promosi secara menyeluruh. Baik, selanjutnya, apakah perusahaan memiliki kebijakan bauran promosi secara terdokumentasi? Tidak, perusahaan ini belum memiliki bagian khusus mendokumentasikan promosi karena perusahaan hanya memanfaatkan fasilitas perusahaan yang dimiliki untuk bagian promosi. Baik, selanjutnya saya akan bertanya, apakah anggaran promosi di perusahaan Anda sudah memadai? Ya, dalam hal ini perusahaan selalu mendapat untuk buaran promosi dan ide promosi sehingga dapat terjadi kesesuaian antara anggaran, bauran pemasaran, dan action promosi. Apakah perusahaan memiliki tujuan periklanan yang dinyatakan secara tegas? Tidak, perusahaan lebih memanfaatkan spot iklan yang telah dimiliki untuk periklanan secara offline. Selanjutnya saya yang akan bertanya, apakah upaya promosi saat pandemi COVID-19 telah dilakukan dengan maksimal sesuai dengan arahan pemerintah? Ya, perusahaan lebih melakukan promosi secara call dan sosmed, sehingga minimalkan untuk pertemuan dengan orang secara langsung. Selanjutnya, apakah ada perubahan strategi promosi pada masa sebelum dan sesudah pandemi COVID-19? Ya, promosi sebelum pandemi dilakukan dengan cara menyebarkan brosur dan kartu nama perusahaan. Sedangkan promosi saat pandemi COVID-19 dilakukan melalui call dan media sosial. Dan pertanyaan terakhir, apakah strategi promosi yang dilakukan sudah efektif dan efisien pada saat pandemi COVID-19? Ya, pemasaran selalu menjadi titik fokus perusahaan, sehingga tak jarang perusahaan memanfaatkan spot iklan memiliki perusahaan dan melakukan evaluasi sehingga promosi lebih efektif dan efisien. Baiklah, itulah sesi wawancara kita tadi, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu berikan kepada kami.
dokumen akan saya terima dan akan kami cek kembali. Saya akhiri untuk pertemuan kita kali ini. Selamat siang. Ya. Selamat siang, siang. Yang Bu. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menghadiri kegiatan kita hari ini. Kami akan memaparkan temuan yang diperoleh oleh tim auditor, di mana kami menemukan beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian bagi manajemen PT Mahakarya Sejahtera di masa yang akan datang. Atas kelemahan yang terjadi, maka kami akan memberikan rekomendasi sebagai koreksi atau langkah perbaikan yang bisa diambil manajemen untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Dan rekomendasi ini akan disampaikan oleh anggota tim auditor saya. Di mana dari evaluasi yang saya lakukan, saya merekomendasikan 2 hal, yaitu yang pertama, perusahaan harus memiliki atau menyediakan karyawan khusus untuk pelayanan. Dan yang kedua, perusahaan harus memiliki bauran promosi secara terdokumentasi atau tertulis. Dan perusahaan harus memisahkan jabatan agar tidak terjadi rangkap jabatan dalam promosi, serta perusahaan juga harus memiliki karyawan yang tugasnya berfokus pada promosi perusahaan. Baik, terima kasih atas rekomendasi yang telah tim auditor berikan. Kedepannya kami akan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat ini. Dan evaluasi yang saya lakukan, saya merekomendasikan perusahaan harus membuat promosi yang lebih selain memanfaatkan spot iklan yang telah dimiliki untuk promosi secara offline, seperti contohnya menjadi sponsorship dalam sebuah acara, melakukan periklanan melalui televisi, radio, ataupun surat kabar dengan tujuan agar jangkauannya lebih banyak kepada masyarakat umum, serta dalam melakukan promosi secara online dengan memanfaatkan jasa endorse dan melakukan giveaway. Keputusan untuk melakukan perbaikan atau kelemahan ini sepenuhnya ada pada manajemen. Tetapi jika kelemahan ini tidak segera diperbaiki, saya mengkhawatirkan terjadi akibat yang lebih buruk pada pengelolaan pemasaran di masa yang akan datang. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah melakukan kegiatan ini. Di sini kami akan memperbaiki ketidaksesuaian dari yang Bapak dan Ibu paparkan terhadap perusahaan kami, di mana kami akan memperbaiki dan meningkatkan terkait koreksi yang telah Ibu dan Bapak berikan. Sekali lagi kami mohon maaf atas ketidaksesuaian yang telah terjadi ini. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menghadiri rapat kita hari ini. Di sini saya akan menyimpulkan di mana perusahaan ini belum memiliki kebijakan promosi secara terdokumentasi dan juga perusahaan tidak memiliki tujuan periklanan yang dinyatakan secara tegas. Nah, akibat dari ini, perusahaan tidak akan memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang produk yang dibutuhkan kepada pihak lain, terutama konsumen, dan bahkan perusahaan tidak dapat memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk yang dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga omset perusahaan bisa menjadi turun. Kami dari tim auditor berharap perusahaan memperbaiki ketidaksesuaian yang sudah disebutkan tersebut dengan waktu yang telah ditentukan, agar kebijakan promosi dan publikasi berjalan dengan sebaiknya dan sesuai dengan tujuan dari perusahaan ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya akan tutup rapat kita pada hari ini. Selamat siang. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Yang Yang